Welcome to Solo Nation. Halo teman-teman, kamu sedang menyimak Solination, Communicating Knowledge. Teman-teman, kamu sedang mendengarkan saya, Dea Citra Rahmatika. Hari ini kita akan cerita tentang bagaimana upaya kita untuk menjaga bahasa Indonesia di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita tentu bangga berbahasa Indonesia, bahasa yang sehari-hari kita gunakan dan kita dengarkan sejak dari lahir sampai dengan kita besar. Tapi sayangnya makin sekarang kok makin banyak ya yang sering beranggapan bahwa bahasa Indonesia rasanya mulai tidak menarik atau mulai tidak terlalu dikuasai lagi oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Coba deh lihat kolom opini-opini di media massa. Kok kayaknya banyak bahasa bahwa bahasa Indonesia saat ini mengalami banyak tantangan seiring dengan banyaknya bahasa asing yang masuk dan lebih sering digunakan katanya dibanding bahasa Indonesia. Nah, kita akan mendiskusikannya hari ini dengan rekan kami, Mas Sofian Hartanto. Sofian Hartanto, maaf Ya. Mas, ya Allah. Ya. Ya. Kita akan mendiskusikannya bersama Mas Sofian Hartanto hari ini. Ya. Beliau adalah seorang penyelaras bahasa, juga Hmm. merupakan, saya boleh bilang aktivis bahasa, karena bersama Ya. teman-temannya dari Forum Komunikasi Bahasa Media, beliau Ya. ini sering sekali membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia di Ya. Indonesia. Ya. Ya. Oke, Mbak. Terima kasih. Ya. Mas Silakan. Sofian gimana? Setuju nggak sih kalau misalnya kita bilang hari ini bahasa Indonesia itu mengalami banyak sekali tantangan? Karena ya kok kayaknya di media sosial, di percakapan sehari-hari lebih banyak yang menggunakan bahasa asing ya daripada bahasa Indonesia. Ya. Kalau dibilang setuju atau tidak, kita agak sedikit ini ya, abu-abu ya. Biasanya ada yang hitam atau putih. Kalau menurut saya sebenarnya abu-abu. Kalau boleh kita tarik ke belakang tentang sejarah bahasa Indonesia, sebenarnya tidak hanya sekarang ini saja bahasa Indonesia itu apa ya, dianaktirikan. Kalau kita lihat dari zaman dulu, ketika bahasa Indonesia pertama kali dicetuskan, namanya oleh Bapak Muhammad Tabrani, itu pada Kongres Pemuda, pada satu Kongres Pemuda pertama, kalau nggak salah tanggal 30 sampai 2 Mei 1926, sebelum Sumpah Pemuda, jauh 2 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Itu tuh bahasa Indonesia itu juga, apa sih bahasa Indonesia? Dan orang-orang di situ, itu kalau berbicara bahasa Indonesia, sebelum dicetuskan, itu lebih ke, mereka lebih suka justru bahasa Belanda. Jadi Ah, di momen-momen seperti itu akhirnya digodok lah, oh bahasa Belanda ya Pak, padahal kan kita bahasa Indonesia. Ya sudah, akhirnya di tahun 1928 kita tahu bersama bahwa di Sumpah Pemuda itu, di bait ketiga itu kan kita sebut, kami putra-putri bangsa Indonesia, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan itu kan dicetuskan tuh. Jadi kita cetuskan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau gitu. Nah, di situ tetap saja orang-orang itu pengantarnya itu tetap bahasa Belanda. Jadi mereka kalau tidak menggunakan bahasa Belanda itu agak kurang keren gitu. Sama seperti sekarang ah, ini. Kalau kita lihat bahasa Indonesia kok mengalami apa ya, ke kemunduran atau tidak terlalu dianggap sebagai bahasa nomor satu, atau kurang keren lah di kalangan masyarakat kalau kita menggunakannya. Tapi memang sebenarnya pada zaman dulu seperti itu. Ya, kita tahu hanya bahasa beda zaman, Indonesia. beda tantangannya aja ya. Kalau dulu bahasa Iya, Belanda, kemudian bergeser ke bahasa betul. Inggris, bisa jadi ke depan mungkin bahasa Jerman atau bahasa Korea yang belakangan ramai dipelajari. Iya, mungkin bisa jadi bahasa Korea Mbak Dia, mungkin juga suka drakor segala macam. Ya mungkin bahasa Indonesia memang tantangannya seperti itu. Jadi dari awal itu bahasa Indonesia belum menjadi bahasa apa ya? Kalau menurut saya bahasa yang ya memang inilah bahasa kita, kebanggaan kita. Kalau kita melihat, mungkin saya sedikit bercerita tentang, kalau kata orang-orang yang di Jepang, di Prancis itu mereka bangga menggunakan bahasa Indonesia, tapi di kita kok enggak ya? Ya mungkin kita bersyukur bahasa Indonesia itu dicetuskan sebagai bahasa nasional nih. Kita harus mempelajari bahasa Indonesia. Mungkin kalau tidak ada seperti itu, atau mungkin kalau tidak ada peraturan, kita kan tahu ada peraturan bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau nggak Ya. salah saya uh, mengutip sedikit dari pernyataan itu bahwa uh, Undang-Undang Dasar nomor 24 tahun 2009 kalau nggak salah, tentang bendera, bahasa dan lambang negara itu juga mendorong bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Tapi tetap saja masyarakat kita apa ya,
kesannya kalau menggunakan bahasa asing kok agak sedikit apa ya, lebih keren dibanding bahasa Indonesia gitu deh. Ya Nah, mau sama nggak satu mau, lagi nih Mas Sofyan. Yang ya. agak cukup menggelitik kalau menurut saya adalah kita tuh Hmm, concern banget gitu. Kita tuh begitu fokus ketika misalnya ada yang menulis dengan bahasa Inggris atau berbicara dengan bahasa asing, kemudian ada salah ejaannya, ada ya, salah ya, gramarnya, tapi ketika ya. kita menulis dalam bahasa Indonesia, ini kata depan, kata Hmm, hubung, ini salah, kata ya, huruf kapitalnya salah. Ini kok kita bisa memaklumi ini gitu. ya, Ini kok ya. kita biarkan. Kadang-kadang Hmm, itu malah ada di spanduk-spanduk hmm, yang dibuat hmm, oleh institusi pemerintah bahkan. hmm. Ya. Jadi sebenarnya kalau boleh saya apa sedikit ada persepsi seperti ini. Sebenarnya mereka bukan nggak apa ya, mereka bukannya malu tapi nggak tahu. Jadi kalau seandainya misalnya di sini orang lain bilang, oh ya udah di sini itu benar kok. Dibalik kadang ada yang dipisah, ada yang digabung. Itu oh ini di mana gitu digabung, orang itu mau mengkritik dia nggak tahu teorinya dan ya sudah menurut mereka benar. Jadi bukan berarti kalau yang salah itu dibiarkan, enggak. Justru kalau di kami di media itu kritikan-kritikan apa ya, typo atau saltik seperti itu tuh datang justru dari orang-orang yang akademisi, terus pencinta bahasa. Mereka pasti akan berkonsentrasi ke situ apa ke apa hal-hal seperti itu. Tapi kalau yang lain justru orang-orang umum nggak ada melihat. Nah, karena mereka lebih suka atau lebih mempelajari bahasa asing, bahasa Inggris dalam hal ini, mereka ya mau nggak mau lebih berkonsentrasi ke seperti itu. Jadi kalau ada salah misalnya apa beautiful lah, kurang apa-apa gitu, wah terlalu ini, terus grammarnya yang salah gitu tuh mereka langsung wah bahasa Inggrisnya seperti apa. Padahal kalau kita lihat ya pidato-pidato kepala negara kita, pidato apa ya, pejabat-pejabat kita, kalau saya lihat banyak juga yang salah, tapi orang-orang tidak berkonsentrasi ke situ. Tapi ketika mungkin bisa jadi ada salah satu petinggi, saya tidak sebut nama, mungkin tahu bahwa dia menyebutkan privilege apa segala macam itu beberapa kali, itu yang diulang-ulang. Padahal ketika pejabat lain menyebutkan menggunakan bahasa Indonesia dengan menyebutkan praktek, terus apalagi itu Iya, iya, iya. uh, Menghimbau. hal-hal seperti menghimbau, merubah segala macam itu tidak ada masalah karena orang-orang di Indonesia, orang-orang kita sendiri ya abai terhadap hal-hal seperti itu, atau bisa jadi memang mereka tidak tahu bahwa itu salah gitu. Jadi bukan Kita berarti kita mereka mesti mulai dari mana? Kan ya, kita sudah belajar bahasa Indonesia dari kelas 1 sekolah ya, dasar sampai kemudian yang menempuh pendidikan paling tinggi sekalipun S1, ya, S2, S3 semuanya dalam tugas akhirnya mereka semua ya, menggunakan bahasa Indonesia. ya, ya, Tantangannya ke depan ada globalisasi, digitalisasi, paparan bahasa-bahasa asing makin banyak gitu. Kita ya. bisa mulai dari mana untuk mengajak semuanya mencintai bahasa Indonesia? Bagaimana kira-kira menurut Mas Sofyan hematnya cara mengajari untuk mencintai bahasa Indonesia dan mempelajari bahasa Indonesia dari awal sampai dengan berkembang bertumbuh itu seperti apa sih? Jadi gini, kalau kita lihat pemerintah sebenarnya sudah memberikan rambu-rambu, sudah memberikan semacam apa ya, acuan, pedoman bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia di forum-forum tertentu, forum-forum resmi, bahkan sampai nama gedung, nama perkantoran, atau istilah-istilah, nama dirim, nama apa perusahaan itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi lagi-lagi pada diri kita sendiri, kita sepertinya kok kalau boleh saya sebutkan, kita tuh lebih wah dengan melihat asing. Jadi kalau melihat asing, produk asing misalnya, orang asing misalnya, kalau kita kedatangan orang asing atau ada ekspatriat yang datang ke Indonesia yang bekerja sama dengan kita, kita melihatnya, wah ini keren nih orang pasti. Seperti itu. Jadi kalau seandainya kita melihat orang asing itu tetap lebih wah dari kita, itu tetap saja jadi mental-mental seperti itu ya. Ada yang bilang seringkali di dalam forum-forum diskusi yang seperti ini dibilang kita tuh masih mental-mental penjajah ya. Jadi kalau seandainya lihat bahasa asing itu agak sedikit keren gimana gitu, kalau bahasa Indonesia gimana. Nah, itu harusnya mulai dari diri kita sendiri, mulai dari kita, terus mulai dari hal-hal kecil. Misalnya saya sering juga dalam diskusi itu pernah tidak, kalau kita benar-benar mencintai bahasa Indonesia mulai sekarang ubah settingan, ubah pengaturan kita bahasa di laptop, apa komputer jinjing atau komputer pribadi atau ponsel sekalipun menggunakan bahasa Indonesia. Ada beberapa orang, saya pernah mengadakan survei kecil-kecilan. Sini, teman-teman forum bahasa media massa itu. Mana ini apa ponselnya? Saya lihat
ternyata memang mereka menggunakan bahasa asing. Ah, susah bahasa Indonesia loh. Kita aja sebagai orang ya dalam tanda kutip penjaga bahasa aja tidak mau menggunakan bahasa Indonesia. Kan nanti ada pengaturan, ada apa? Ada server itu bisa disebut peladen, ada mouse bisa disebut tikus gitu-gitu. Wah, aneh ya lah. Kita sendiri nih, datang dari kita sendiri. Ayo kalau seandainya kita mau benar-benar menggunakan bahasa Indonesia, ya, ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Mungkin ada beberapa orang yang agak sedikit skeptis, pesimis bahwa wah bahasa Indonesia memang bagaimana ya. Saya terus terang berteman baik dengan Mas Ivan Lanin, Mbak. Dia mungkin tahu yang beliau juga salah satu orang yang memang disebut polisi bahasa. Waktu itu pernah diskusi sama beliau. Beliau dari tahun 2009 mendedikasikan diri beliau untuk menggunakan mengegulkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi memang tidak mudah. Jadi ketika dia datang di antara teman di kantor itu, wah ini ada polisi, ini ada polisi. Saya sendiri juga mengalami seperti itu. Ketika saya ke control room, kedatang itu pasti ke ruang kendali itu, waktu itu ada salah satu produser, wah ada apa? Ada yang salah, ada yang salah. Mereka tuh ada semacam ketakutan, apa yang salah, ada yang salah gitu. Jadi dari diri kita sendiri harus memang dimulai, dipupuk bahwa yuk ini loh bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional kita. Jati diri kita ya harus mau nggak mau kita cintai gitu. Kalau menurut Mas Sofyan sebagai seorang praktisi, apakah ini ada hubungannya dengan metode pembelajaran bahasa Indonesia yang diterapkan dari sejak kita itu kelas 1 SD itu? Apa mungkin metode belajarnya kurang asik atau ada yang perlu kita kembangkan? Mungkin bisa jadi bahan evaluasi ke depan. Iya, betul. Memang itu ada hubungannya dengan pola pembelajaran kita. Kalau kita lihat dulu, kita tahu bahwa ada namanya sekolah internasional. Nah, sampai sekarang pun juga ada. Nah, sekolah internasional itu biasanya bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Padahal kita di Indonesia loh ya. Kita di Indonesia dengan biaya sekolah internasional yang mahal. Kenapa sih pengantarnya bahasa Inggris? Mungkin bisa jadi oke, ini bahasa sekolah untuk orang-orang yang ekspatriat juga, orang-orang yang dari luar negeri belajar anak-anaknya ke Indonesia. Cuman harusnya mereka itu juga menerapkan bahasa Indonesia lebih dominan daripada bahasa Inggris. Bahwa nanti bahasa Inggrisnya itu sebagai bahasa yang kedua, itu tidak apa-apa. Yang jelas kita harus mengunggulkan itu. Sekolah internasional mengacunya pada bahasa asing. Nah, sekolah-sekolah yang lain, yang sekolah semi unggulan atau sekolah negeri pun akhirnya berkiblat pada mereka. Oh iya, sekolah internasional yang mahal pun menggunakan bahasa Inggris, kita harus dong menggunakan bahasa Inggris biar lebih keren. Nah, akhirnya itulah yang membuat oh iya bahasa Inggris itu digunakan loh di sekolah-sekolah yang bagus, kita harus pakai seperti itulah. Dari seperti itu akhirnya adik-adik kita, anak didik kita yang belajar, oh iya ya udahlah kita utamakan bahasa Inggris lah. Itu bahasa Indonesianya jadi lupa. Malah salah mulai dari ejaan, terus mulai dari kata, lema, terus terjemahan. Ya makanya bahayanya jadi seperti itu. Dari dulu sampai sekarang merubah kata itu aja dulu udah nggak ada susah kita untuk ini. Dan belum lagi yang agak dasar juga itu adalah masalah spasi tadi. Wah, itu dari dulu kita kasih tahu ini harusnya dipisah, itu tetap aja nanya. Pertanyaannya akan berulang seperti itu karena mereka menganggap bahwa ya sudahlah bahasa Indonesia kan juga mudah dipelajari oleh kita. Pasti dimengerti lah gitu ya, walaupun kita nulisnya salah tapi konteksnya tetap akan dipahami. Betul, seperti itu. Jadi karena mungkin bisa jadi kita menyepelekan bahasa Indonesia, bahwa bahasa Indonesia mudah, toh kita gunakan sehari-hari, akhirnya ya kita tidak berkonsentrasi, tidak belajar lagi mengenai bahasa Indonesia. Ya ketika mereka besar, sama saja. Saya sering juga di kantor, dulu bahasa Indonesia dapat berapa sih? Itu produser yang sudah tingkat mahir lah misalnya. Oh iya ya, makanya terima kasih. Akhirnya dia belajar lagi hal-hal seperti itu ya. Bukan berarti dia memang tidak berkonsentrasi terhadap bahasa Indonesia. Memang keadaannya dipupuk seperti itu dari mulai SD, SMP karena dia di sekolahnya yang bagus dan akhirnya ya mereka bekerja pun awalnya kalau memang perusahaan media yang tidak berkonsentrasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia bisa jadi mereka abai terhadap itu. Karena kan ya kita tahu di perusahaan yang kebetulan ya saya di Kompas TV itu memang tidak semua orang dari awal bekerja, maksudnya lulus langsung, karena sudah berpengalaman di media lain. Tapi ternyata di media lain pun mungkin belum ada edukasi tentang itu dan belum ada kritik tentang itu dari atasan, ya mereka akhirnya abai saja gitu.
Dan saya Persis. ya. Ini yang pengen saya tanyakan tuh ini Mas Sofyan. Kalau Kompas dan turunannya Kompas Cetak, Kompas TV, kita paham standarnya ya. Penggunaan bahasa Indonesia itu memang benar-benar dijaga sesuai dengan rambu-rambunya. Tapi yang menarik tadi kan Mas Sofyan sempat singgung bahwa sebenarnya ada forum penyelaras bahasa di media, berbagai media yang ada, media cetak, media digital, media elektronik gitu. Pertanyaan saya, apakah semua media massa menggunakan jasa penyelaras bahasa ini? Kenapa sih biasanya masih ada beberapa media, padahal kan media ini jadi acuan masyarakat ya, tapi ketika misalnya menulis running text atau teks berjalan di bagian bawah layar dan sebagainya, ini masih suka ada yang keliru juga gitu. Jadi kebetulan kalau saya diskusi dengan teman-teman di forum bahasa media massa itu, memang ada beberapa hal yang menjadi fokus kita bersama. Bahwasanya sebenarnya dari awal itu wartawan itu harus dibekali dengan bahasa. Bukan berarti dengan adanya mereka harus mereka ya lepas tangan, ya udahlah nanti juga diedit dan lain sebagainya. Dari awalnya harusnya seperti itu. Lah makanya tidak semua media itu mempunyai penyelaras bahasa karena mereka menerapkan pembelajaran dari awal. Nah, cuma pembelajaran dari awalnya itu mungkin tidak komprehensif atau tidak secara lengkap. Akhirnya mereka dapatnya ya dari awal, habis itu tidak ada penyelaras bahasa yang membantu, ya udah begitu saja. Tapi memang perlu saya terus terang harus jujur bahwa penyelaras bahasa itu memang tim support ya. Jadi media-media tertentu yang memang media-media yang memang benar-benar ingin menjaga kualitasnya saja yang menggunakan penyelaras bahasa. Ya, kita sebut saja Kompas Gramedia Group, Tempo, kalau bisa sebut media Indonesia, media-media besar yang sepertinya memang peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Kalau di dalam diskusi kita bersama bahwa ya wartawan itu adalah salah satu corong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, makanya media-media besar itu akhirnya ya merekrut teman-teman bahasa ini yang berkualifikasi di dalam penggunaan bahasa Indonesia untuk membantu menyuntingnya. Tapi lagi-lagi benar, tidak semua media menggunakannya karena satu, ya itu tadi, ya itu kan sebenarnya harusnya wartawan. Terus yang kedua juga masalah budget juga. Kita tahu bersama kayak harian Kompas saja itu 20 orang lebih hanya untuk penyelaras bahasa. Jadi ya kita tahu apalagi sekarang lagi krisis dan lain sebagainya, mungkin ada beberapa pengurangan. Harian kompas.com pun juga beberapa ada orang yang keluar masuk menjadi penyelaras bahasa. Di Tempo pun juga ada beberapa, ya mungkin karena memang budget anggarannya untuk penyelaras bahasa mungkin bisa jadi terkurangi, ya mungkin ada beberapa yang memang tidak menggunakan penyelaras bahasa. Tapi kalau saya lihat konsentrasinya ya tetap media-media besar itu. Ya sebagai sebagai bocoran sedikit bahwa dulu pernah ada di forum. Jadi karena media itu juga ada ininya, Mbak. Ada lombanya bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dilombakan. Dan ternyata yang menang itu ya Kompas lagi. Tempo beberapa kali, Republika sekali. Nah, sampai akhirnya ya udah media-media besar itu jangan boleh ikut dulu deh, biar mereka teman-teman yang ini supaya lebih unggul. Tapi ternyata kalau dilihat ya memang mereka ya namanya media-media ini sesuai kualitas lah ya, sesuai media Mas besar. Sofyan, saya tuh penasaran. Saya penasaran, Mas Sofyan coba jawab dengan jujur, bagaimana perasaannya? Saya yang masyarakat biasa ini, bukan penyelaras bahasa ini, kadang-kadang kalau saya buka Instagram, saya lihat media sosial, kalau itu akun pribadi ya sudah lah ya, kalau ada kesalahan-kesalahan berbahasa. Kadang tuh akun-akun berita, portal-portal berita, ya Allah bahasanya juga amburadul, acak-adul. Belum lagi kalau misalnya kita disuruh buka link, klik linknya, kita buka, lihat ya Allah bahasanya. Aduh kenapa begini? Ini kok bisa jadi wartawan? Kalau penyelaras bahasa sendiri, baca yang kayak gini, perasaannya gimana sih? Gemes nggak pengen ngedit? Itu pertama kali saya itu kan bekerja sebagai penyelaras bahasa itu kalau nggak salah tahun 2001 sebagai korektor Tempo, 2002 jadi editor bahasa, jadi ketahuan kan. Jadi gini, 5 tahun pertama saya menjadi penyelaras bahasa itu saya agak sedikit kesulitan membaca sesuatu atau membaca buku, membaca media yang
bahasanya dalam tanda kutip amburadul, acak-acakan. Karena menurut saya harus mengoreksi. Jadi saya membacanya jadi tidak menikmati. Karena ya itu tadi, saya harus membaca sesuatu yang baik. Karena kalau melihat hal-hal seperti itu, aduh, gatel rasanya pingin mengoreksi. Cuman akhirnya saya menjadi gundah sendiri. Aduh, kok kayak gini caranya ya gimana? Akhirnya saya membatasi diri untuk membaca. Jadi membaca sesuatu yang benar-benar baik saja, karena itu kan menjadi masukan saya, akan menjadi ini saya. Jadi kalau kita ingin menambah kosakata, ingin menambah ilmu kita dengan membaca, itu ya kita harus pilih-pilih media-media atau buku-buku yang benar-benar bahasa Indonesianya baik. Ya, jadi kalau media bahasanya kurang baik dan lain sebagainya, mungkin saya hindari. Cuman akhirnya setelah tahun 2010, 2011, terus akhirnya kesini-sini itu penggunaan konten di media sosial pribadi itu apa ya terlalu banyak, dan ini ya mau nggak mau saya harus baca ya. Kan dan baca itu di dalam di forum-forum bahasa itu, kita akhirnya sudah jangan terlalu sedih. Justru itu menjadi ladang kita sebagai penyelar bahasa untuk kalau seandainya ada media yang kurang bagus, ya udah kita itu sebagai kesempatan kita untuk yuk kita daftar ke situ, memperbaiki hal-hal seperti itu, dan itu ternyata manjur. Saya waktu itu sedikit cerita, waktu itu pernah membuat sebelum ada spelling checker atau pengecekan otomatis bahasa Indonesia, itu saya pernah membuat bersama teman-teman untuk Word, untuk Microsoft Word. Saya tunjukkan kesalahannya seperti ini nih, ini typo saltingnya seperti ini. Mereka dengan antusias. Saya pikir mereka marah, ternyata enggak. Oh ya udah, bagaimana caranya? Saya tunjukkan ini spelling checker bahasa Indonesia ya istilahnya gitu. Akhirnya itu laku lah. Dengan seperti itu, ya udah, saya melihat media-media mana yang memang bahasanya tidak baik, ya saya analisis, saya tunjukkan, dan akhirnya saya membuat semacam proposal. Ini loh bahasanya seperti itu. Memang ada beberapa yang abai ya udahlah, ini kan bahasa untuk ini, yang penting konteksnya tahu dan orang-orangnya juga paham gitu, nggak apa-apa. Tapi memang media-media yang benar-benar berkonsentrasi, oh iya, emang berapa, emang ini ya gimana prosesnya segala macam, emang bagaimana, oh ternyata ada penjelas bahasa lah. Hal seperti itu yang membuat kami, ya sudahlah, daripada kita merundung, meratapi, wah penggunaan bahasa Indonesia sekarang itu jelek ya. Sampai sekarang ya udah nggak apa-apa. Sampai ya ini ada semacam guyonan ya. Ya sudah, kalau perlu memang masyarakat Indonesia jangan pinter-pinter bahasa Indonesia, biar ladang pencarian kita banyak. Itu padahal itu udah hopeless ya, humor ya. Iya, seperti itu. Udah bingung berharapnya gimana. Iya, betul. Tapi ya gimana kita menyikapinya, harus benar-benar memang ya Mas kita Sofyan, mengambil kecintaan kita kesempatan. pada ilmu itu kan biasanya Ya, dipengaruhi oleh guru kita gitu ya, orang yang mendidik kita sejak awal gitu. Saya tuh ingat banget waktu saya SMP, guru bahasa Indonesia saya begitu peduli dengan ejaan bahasa Indonesia gitu. Sampai kalau ulangan nggak ada titiknya salah, ya emang benar gitu. Cuman kan kadang itu dianggap abai ya. Kalau huruf kapital penggunaan hurufnya salah, biarpun jawabannya betul gitu. Nah, kalau Mas Sofyan sendiri menjadi guru bahasa Indonesia, bagaimana kira-kira strategi yang akan diterapkan agar siswanya cinta bahasa Indonesia sejak dini dan mereka bisa mengaplikasikan bahasa Indonesia dengan baik? Ya, terus terang saya mencintai bahasa Indonesia itu, menyukai bahasa Indonesia itu berdasarkan guru saya juga. Waktu SMP itu saya ingat banget namanya siapa? Pak Kadis kalau nggak salah. Beliau itu kalau mengajar bahasa Indonesia selalu ditunggu-tunggu. Jadi beliau itu pertama kali masuk itu bercerita. Misalnya namanya Wati apa siapa, pokoknya kata kakak kelas saya itu dari tahun ke tahun ceritanya memang itu saja, dari Wati sama apa gitu. Jadi cerita dia itu menceritakan sesuatu itu ternyata punya maksud. Jadi dia menceritakan secara deskripsi. Wati, dia sangat cantik, rumahnya begitu megah segala macam. Dia menceritakan secara deskripsi, dan itu disebutkan inilah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kayak akan deskripsi lah. Untuk menyebutkan deskripsi kita harus punya diksi, pilihan kata tertentu. Nah, kita akhirnya jadi tertarik menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun awalnya habis itu kita berbicara masalah SPOK, terus kalimat aktivasi, aduh gitu. Tapi tetap saja dari awal seperti itu saya ingat banget. Oh iya, kenapa saya suka bahasa Indonesia? Oh, mungkin gara-gara Pak Kadis itu. Terus habis itu saya kebetulan SMA, terus sebelum kuliah ada yang namanya bimbingan belajar untuk masuk ke perguruan tinggi itu lah, Mbak. Nah, itu ada juga kan, karena bahasa Indonesia juga masuk di dalam kalau saya dulu UMPTN ya. Kalau Mbak dia mungkin SMMPTN. Nah,
LMPTN itu kan bahasa Indonesia juga dijadikan satu patokan lah. Guru bahasa Indonesia saya itu untuk perguruan tinggi itu, beliau juga kalau nggak salah orang Unair. Enak banget menceritakannya tentang subjek, predikat, terus kalimat ini apakah verba, nomina, adjektiva. Wah, enak banget. Dan akhirnya wah saya tertarik itu. Dan kebetulan waktu kuliah saya juga memilih jurusan sastra Indonesia, ketemu juga dengan dosen yang bernama Bu Felicia Utorodewo. Nah, beliau itu ternyata kok pernah ya saya lihat wajah-wajahnya familiar. Ternyata beliaulah yang mengajarkan pembelajaran bahasa Indonesia di televisi untuk pertama kalinya. Saya juga mengadopsi karena saya di Kompas TV juga berbagi masalah bahasa Indonesia. Saya itu belajar dari beliau, Bu Felicia N. Utorodewo. Beliau itu adalah dosen saya di UI. Beliau itu menceritakan bahasa Indonesia secara enak, dan awalnya itu pasti dimulai dengan cerita. Kita semuanya pasti kita dari kecil, Mbak Dia juga dari kecil, teman-teman semua itu dari kecil pasti suka didongengin. Harusnya pembelajaran itu dimulai dari cerita dulu. Ini loh penggunaan bahasa Indonesia aja dulu. Cerita, mendongeng, segala macam, diselipkan kata-kata menarik, misalnya sesuatu kata-kata yang belum pernah kita dengar, atau menyelipkan kata-kata, oh ini orang ini mengubah, jangan merubah ya, mengubah. Jadi menggunakan bahasa Indonesia yang menarik. Dari anak-anak SD, SMP itu mungkin bisa jadi lebih tertarik dari situ. Nah, dari pangkalnya itu kalau sudah tertarik, akhirnya mereka SMP, SMA jadi tetap. Kalau menurut saya agak sedikit memang sulit ketika bahasa Indonesia saya dapat bagus, kurang ada kebanggaan. Tapi ketika bahasa Inggris ada kebanggaan. Nah, itulah ditanamkan harusnya ya. Mungkin guru-guru sekarang sudah paham hal seperti itu, bercerita menggunakan bahasa Indonesia supaya teman-teman adik-adik kita di bangku-bangku sekolah itu jadi tertarik bahasa Indonesia. Karena saya yakin ya kita bisa ini anak-anak kita sendiri, anak-anak saya terus terang juga lebih suka matematika, yang satu malah ya alhamdulillah malah suka bahasa Arab. Karena kan anak saya waktu itu di STIT bahasa Arab, ya udah karena kita sebagai orang tua saya dukung. Tapi baru saja tadi saya beres-beres saya lihat ternyata ada pelajaran bahasa Indonesia anak SD, anak saya kelas 6 SD itu tentang penggunaan huruf kecil dan huruf besar. Jadi dia disuruh bercerita mengarang bebas tapi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya lihat saya di akhir itu akan ada penilaian. Saya wah ada deketannya alhamdulillah 100. Jadi huruf besar, berat nih bapaknya penyaras bahasa soalnya. kan gurunya juga tahu saya bekerja di Kompas TV sebagai ini, dan kebetulan istri saya juga lulusan sastra Indonesia. Jadi ada semangat yang itu yang harus di ini. Tapi agak sulit juga ketika ya mereka bersama teman-teman lebih ke ini, apalagi video konferensi teman-temannya menggunakan bahasa Inggris, kadang terselip oleh bahasa-bahasa Inggris, ya mereka harus mau nggak mau harus ikut. Tapi lagi-lagi ketika kita menggunakan bahasa Indonesia dari dari guru-guru kita supaya tertarik mereka untuk mempelajarinya, saya yakin mereka akan lebih semangat lagi belajar bahasa Indonesia. Mas Sofyan, kita juga dihadapkan dengan era media sosial hari ini. Ya, kalau menurut saya di satu sisi bagus ya, karena ada Twitter atau X yang membuat orang lebih sering menulis gitu. Ada Instagram juga yang meminta agar ada caption di dalamnya, agar ada kalimat-kalimatnya di dalamnya gitu. Tapi di sisi lain justru kita jadi makin melihat kemampuan berbahasa Indonesia orang tuh kok makin kelihatan menyedihkannya ya. Kalau kita kadang-kadang ngeliat ada captionnya, kok sebagian besar malah captionnya kok agak ajaib bahasa Indonesianya gitu. Kok malah berantakan banget ini bahasa Indonesianya. Gimana Mas Sofyan? Kalau pribadi ya, personal mungkin artis-artis selebritas figur publik atau orang-orang yang terkenal belum ada asisten atau yang lain, itu mungkin bisa jadi kemampuan bahasanya terbatas karena tidak ada yang mengedit. Tapi coba lihat beberapa public figure yang sudah centang biru atau tokoh-tokoh yang memang ada partai politik segala macam. Saya lihatnya itu bahasanya sudah rapi. Ya kita bisa lihat beberapa seperti Pak Erick Thohir, kali lihat, terus apalagi Pak Jokowi gitu-gitu, Pak Ganjar segala macam. Mungkin bisa jadi semuanya itu ada konsultan bahasanya. Saya yakin seperti itu. Karena beliau tidak ingin terlihat seperti penggunaan bahasanya kurang, dan beberapa saya lihat tulisan kan ada penggunaan dan di sana A, B, C dan D lah, dan itu kan harusnya ada koma, dan banyak yang tahu seperti itu, dan biro presidenan aja itu sudah ada gitu. Saya ternyata memang
teman-teman bahasa itu sudah merangsek ke relung-relung pribadi-pribadi para pejabat seperti itu. Ya itu menarik juga sih. Dan kebetulan waktu ada program Salasa Bahasa di ini waktu itu juga pernah kebetulan tanya ke Pak Erick Thohir, Pak yang benar praktik atau praktek gitu. Dan kebetulan ya mungkin bisa jadi beliau tahu atau mungkin bisa jadi juga memang itu hal-hal yang mudah ya, kecuali kalau yang lain amandemen mungkin agak sedikit bingung. Tapi untuk hal-hal seperti itu paling tidak pejabat-pejabat publik itu mereka juga peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Kalau tadi dibilang apakah yang lain misalnya bukan pejabat atau artis segala macam, mungkin itu ada semacam tren yang kalau boleh bilang ntar kalau pakai bahasa Indonesia dibilang kaku atau bagaimana, padahal sebenarnya tidak. Bahasa Indonesia itu tidak kaku kalau kita bisa menggunakannya secara baik gitu. Baik dan benar itu bukan berarti benar itu bisa jadi sesuai KBBI, sesuai kata baku. Tapi kalau baik itu tidak harus sesuai KBBI, maksudnya tidak harus kata baku. Kayak seperti ini, kayak saya bisa bilang kaya bukan berarti tidak harus pakai seperti kan. Terus saya bilang misalnya saya berbicara dengan penjual sayur, Pak boleh nggak berbicara sebentar, kan agak sedikit nggak mungkin dari segi benar-benar, tapi secara baik kan tidak baik kalau ngobrol dengan masa harus dengan orang yang sesuai dengan ini kita. Boleh Pak bisa ngobrol sebentar, ngobrol boleh juga karena ada ragam bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku. Nah orang-orang yang salahnya seperti itu tuh Mbak. Jadi ntar kalau menggunakan bahasa Indonesia jadi kaku, padahal ada diksi pilihan kata yang menawarkan banyak hal yang nggak harus. Bahwa sebenarnya bahasa Indonesia tuh luas banget gitu ya. Iya, betul. Ada pilihan diksi yang memang boleh kita pilih yang mana saja. Ada yang namanya kaidah. Ya, kalau kaidah tidak boleh di kita ini. Bahwa dimanapun ketika kita menggunakan ragam resmi di media sosial, di makalah, di WA pun, di teks pun, di email, itu harus dipisah. Di mana dipisah. Di antaranya juga seperti itu. Di mana-mana harus dipisah. Jadi hal-hal seperti itu yang kaidah itu harus ditaati baik secara formal maupun tidak. Akan tetapi kalau masalah diksi kita boleh, kalau kita di forum seperti ini kita resmi non resmi kita bisa pakai kaya, kita pakai seperti, kita bisa juga pakai ngobrol, bisa pakai diskusi, nggak harus berdiskusi seperti itu. Atau kita juga bisa pakai sesuatu yang ya kaidah-kaidah ragam acakan. Kalau di dalam ini namanya ragam cakapan. Itu sama di KBBI juga ada. Jadi ya mungkin itu tadi bahwa bahasa Indonesia itu sebenarnya fleksibel kok, tidak harus kaku. Nah, itu yang harus dikampanyekan kepada tadi pengguna media sosial supaya yuk kita menggunakan bahasa Indonesia, nggak harus kaku kok, bisa menggunakan ragam cakapan, yang penting bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris semuanya gitu. Mas Sofyan, apa yang bisa disarankan untuk teman-teman kita yang sedang mendengarkan Solution hari ini untuk menambah pengetahuan berbahasa Indonesia mereka? Apa saja trik-trik yang bisa diterapkan sehari-hari untuk juga kita bisa terus meningkatkan pengetahuan kita berbahasa yang merupakan bahasa kita nih gitu. Iya. Ya, yang pertama-tama dari diri kita sendiri, bahwa bahasa Indonesia itu milik kita, milik bangsa Indonesia. Ya, kalau kita sudah merasa mencintai bahasa Indonesia, pasti apapun kita lakukan, sama seperti anak-anak muda, sama seperti kita ketika jatuh cinta dulu. Kalau kita jatuh cinta, apapun kita lakukan, kemana-mana kita antar. Nah, kalau kita sudah merasa jatuh cinta kepada bahasa Indonesia, saya yakin kita akan menggunakannya, walaupun ada beberapa hal, bolehlah sedikit-sedikit pakai bahasa Inggris, supaya lebih lebih keren, atau supaya kadang orang kalau pakai bahasa Indonesia tidak jelas, pakai bahasa Inggris bolehlah. Nah, dengan begitu kita paling tidak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalau ditanya bagaimana caranya supaya kosakata kita bisa bertambah banyak dalam menggunakan bahasa Indonesia, yang paling utama adalah membaca tulisan-tulisan bahasa Indonesia tentunya. Boleh bisa novel, boleh bisa ya pokoknya karya-karya sastra yang banyak menggunakan bahasa-bahasa Indonesia yang kaya akan bahasa Indonesia. Jadi ya mau nggak mau kita harus baca karya-karya sastra. Nah, saya senang saat ini adik-adik kita, teman-teman anak-anak muda itu suka akan karya-karya sastra. Kalau boleh saya sebutkan, awalnya itu dimulai dari adanya
Ada Apa Dengan Cinta. Nah, jadi film Ada Apa Dengan Cinta mungkin Mbak Dea juga pernah nonton. Nah, itu pertama ada namanya Buku Aku ya, Pak Khairil Anwar. Itu dari situ saya melihat tuh, itu kalau nggak salah tahun 2001, 2002 apa berapa tuh. Setelah itu penikmat jurusan sastra Indonesia itu jadi meningkat. Mereka ternyata harus ada stimulus yang membuat mereka itu menjadi semacam contoh. Oh iya ya, ini loh artis seperti ini, walaupun memang di dunia nyata tidak seperti itu juga. Cuman di dalam di dalam film itu disebutkan bahwa Rangga itu orang yang sastra segala macam, dan adik-adik kita akhirnya terdorong untuk itu. Jadi kembali lagi pengen jadi anak puisi nih kayak iya, Rangga. anak puisi. Nah, itu ternyata benar, Mbak. Jadi setelah ada film seperti itu tuh teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia, ingin belajar sastra itu meningkat. Ya mungkin saya tidak bisa menyebutkan persentasenya berapa, tapi saya mengadakan survei kecil-kecilan. Oh, ternyata anak-anak itu kalau ada pemantik sedikit itu akan meningkat. Terus sekarang ada juga anak-anak senja. Kalau lihat, anak-anak senja bahasanya puitis segala macam. Dan itu juga membuat adik-adik kita tuh menjadi lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Ya walaupun saya juga nggak begitu yakin akan banyak seperti itu. Tapi yang jelas tuh beberapa orang pada pujangga yang itu tuh menggunakan bahasa Indonesia kayak Pirsa Bersari gitu. Wah. Dan kedai-kedai kopi itu sekarang juga namanya ini ya, estetik ya, menggunakan bahasa Indonesia yang gitu. Ya, betul tuh. Ya memang seperti yang kita bilang di awal tadi, bahwa memang tidak akan bisa bahasa Indonesia itu akan menjadi keren seperti ini. Saya bukannya pesimistis ya. Saya tetap saja, karena dari awal itu ya tadi bahasa Indonesia selalu berdampingan dengan bahasa asing yang dianggap orang lebih keren. Dan mental kita dari dulu sampai sekarang bahwa kita memang lebih mengagung-agungkan bahasa asing, mengagung-agungkan produk asing, bahwa mengagung-agungkan orang asing itu tuh agak sedikit sulit dibendung. Kalaupun seandainya itu saya nggak tahu sampai kapan, tapi yang jelas ketika kita bangga terhadap bahasa sendiri, terhadap produk sendiri, terhadap diri kita sendiri, jati diri bangsa kita sendiri, pasti niscaya, karena bahasa itu kan berhubungan erat dengan budaya. Kalau berhubungan erat dengan budaya, ketika kita mencintai budaya kita sendiri, yang jelas saya yakin bahasa Indonesia juga akan ikut nantinya dicintai oleh masyarakat kita sendiri. Baik, Mas Sofyan, terakhir mungkin kita perlu intervensi dari pemerintah untuk bisa mencintai bahasa Indonesia secara lebih luas. Dari kacamata seorang penyelaras bahasa dan aktivis bahasa, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa membuat masyarakat kita menggunakan bahasa Indonesia lebih luas lagi sehari-hari? Ya, tadi juga sudah saya singgung, sebenarnya di pemerintahan itu sudah ada perpresnya, sudah ada undang-undangnya, undang-undang dasarnya pun juga ada, bahwa yang menganjurkan penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan publik, di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi satu yang mungkin ada hal yang alpa dari pemerintah, bahwa kalau undang-undang itu biasanya biar ditaati ada yang namanya apresiasi, dan biasanya ada semacam hukuman, ya kan? Ya. Kalau ada apresiasi, ada sanksi. Ada sanksi, betul. Jadi kalau seandainya ada sanksinya, orang agak sedikit takut. Ya mungkin bisa jadi ini bukan menakut-nakuti. Yang jelas ketika era kalau tidak salah era Orde Baru waktu itu pernah ada semacam kebijakan yang harus menurunkan tulisan gedung atau pertokoan yang menggunakan bahasa Indonesia bahasa Inggris diganti dengan bahasa Indonesia. Saya ingat betul itu. Jadi waktu itu pernah Pondok Indah Mall diganti Mall Pondok Indah. Waktu itu pernah ada beberapa tempat yang seperti itu dan diganti. Lah sekarang itu peraturan presidennya juga sudah ada kalau nggak salah. Nomor berapa saya lupa. Yang jelas bahwa peraturan itu tuh dibuat untuk mendisiplinkan masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Tapi lagi-lagi tidak ada sanksi di situ. Jadi ketika tidak ada sanksi, misalnya ketika mereka sudah telanjur menggunakan bahasa Inggris, ya sudah, karena tidak ada sanksi ya tetap saja. Toh nanti kan biayanya mahal untuk menggantinya itu. Jadi memang ya kita berharap kepada memang bahasa Indonesia itu, penggunaan bahasa Indonesia atau pengaplikasian bahasa Indonesia itu tidak tidak bisa dilepaskan dari politik ya. Jadi kalau menurut saya ya di tahun politik atau entah itu ada hubungannya apa tidak, harusnya
ada calon presiden kita tuh mengunggulkan bahwa ayo kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya kita sebagai kalangan pencinta bahasa Indonesia kalau ada seperti itu tuh menurut saya ya ada nilai lebihnya lah bahwa nantinya bahasa Indonesia bisa digunakan sebagai katanya sih tahun 2045 bisa menjadi salah satu bahasa internasional atau bisa menjadi salah satu bahasa mendamping bahasa Inggris dan bahasa Mandarin yang menjadi bahasa salah satu bahasa besar di dunia gitu. Harusnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya pemerintah, ayolah kita dorong bersama-sama, walaupun memang bukan berarti ya harus ada sanksi, paling tidak ada semacam dorongan yang lebih kuat lagi, walaupun ada badan bahasa yang menaungi ini, tapi tetap saja kita harus benar-benar ya mendorong bahwa pemerintah hadir di sini untuk menertibkan dalam tanda kutip masyarakat supaya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena kalau tidak ya kita ya siapa lagi yang bisa menggunakan bahasa Indonesia itu gitu. Baik, terima kasih Mas Sofyan Hartanto, Iya, penyiaran Bahasa iya, Kompas TV. Beliau juga iya, aktif dalam Forum Komunikasi Bahasa Media Massa. ya. Luar biasa sekali hari ini sudah berbagi dengan teman-teman Solo Nation. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu pengingat kembali diri kita untuk kembali mempelajari lebih jauh bahasa Indonesia, menggunakan dan menerapkannya sehari-hari. Saya mengutip kata-kata Mas Sofyan tadi, kalau bukan kita siapa lagi yang mau cinta dengan bahasa Indonesia, siapa lagi yang mau menggunakannya dan memaksimalkannya dalam hari-hari kita. Mas Sofyan, sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Siap, terima Dan kasih sama-sama. Ya. teman-teman Solo Nation, jangan lupa saksikan terus Solo Nation. Anda bisa simak di YouTube, bisa juga di Spotify, dan juga di kanal sosial media milik Solo Nation lainnya. Saya Dea Citra Rahmatika, pamit undur diri. Sampai jumpa. Thank you for listening and see you in our next episode.